acara siang ini nggak ada gunanya kecuali kalau dalam waktu secepat-cepatnya makam Sunan Bonang beres. Acara ini bubar daripada diskusi tapi kita munafik. Daripada diskusi kita nggak tulus ikhlas. Rahmat Allah nggak turun kalau ada khianat di antara kita. Keluarga Wali Songo. Saya kira itu aja yang perlu sampaikan. Saya dibatasi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebuah uraian yang luar biasa dari Majen Dr. Pujo Widodo menyampaikan tentang sejarah. Jadi Ibu Wong Mojokerto apa Ibu Sidoarjo. Nanti juga Dia dengan saya Sulaiman dalam berita Bapak berita maka itu dilakukan luar biasa. itu dari Kesultanan itu rangkaian untuk kerajaan yang di zaman era penjajahan. Luar biasa bagi Jenderal Widodo. Kalau Jenderal mau beli semua kita tidak takut kemampuan sejarah kita dulu artinya bahwa Wali Songo tidak ada urusannya dengan zaman. Betul Jenderal? Jadi kalau ada ketua yayasan Mandawa Wali Songo dipimpin orang zaman wajib diganti semua. Oke, terima kasih atas antusiasmenya. Tadi dari semua pembicara dari Kementerian Pertahanan juga dari Komandan Pajak menyampaikan tentang peran pertahanan semesta, tentang dari Menteri Pertahanan persiapan perang berlalu seandainya kemudian kondisi dunia tidak baik-baik saja terjadi hal drastis seperti Venezuela terjadi di Amerika, maka Indonesia harus siap untuk menerapkan perang semesta. Sebagaimana dulu kita melakukan perang gerilya mau membela tanah air demi berdiri bersatunya para ulama santri TNI Polri. Siapa? Vietnam membuktikan mampu untuk mengalahkan Amerika. Afghanistan 20 tahun mampu dengan perang berlalu dengan perang semesta untuk membuat Amerika terpukul betul-betul serangan dari bumi Afghanistan. Saya ingin Indonesia yang memiliki buku awal pelajaran tentang perang gerilya jauh lebih mampu dari negara-negara itu yang mereka sebenarnya belajar dari Indonesia. Benar ya? Ya. Karena itu diwakili oleh Presiden Bajingin bahwa Vietnam belajar gerilya dari pasukan TNI kita. Hanya itu. Tetapi alangkah naifnya kalau seandainya kemudian perang berlalu perang semesta, ternyata yang perang hanya TNI dan Polri, rakyatnya tidak mau perang karena keracunan bahwa buat apa membela pemimpin Indonesia karena lebih mulia lain. Wah, bagian kan begitu. Kalau bilangin dari sudah ada di sini dan semua survei di medsos, di TikTok, di Facebook, di WhatsApp dan lain sebagainya tentang siapa calon ketua umum PBNU yang akan datang bukan diketekan karena kita dengan saya ini ada ulama ada di sini yang mulia advokat Kiai Haji Mansur Mustafa. Beliau kalau mundur di semua survei itu tanya siap untuk mendukung PBNU siapa lagi siap untuk mendukung ketua PBNU yang tidak berkata budak dan lolos siap mendukung PBNU yang tidak tercederai oleh kasus hukum haji dan tambahan siap. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum. Beliau ternyata masih pagi saya sama-sama dari Bintang. Monggo Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala, amma ba'd. Para sepuh, para kiai,
Kasepuhan yang sangat kami muliakan, Jenderal Pujo Widodo dan seluruh TNI Polri yang rawuh. Semoga Indonesia aman, Jawa Timur aman, Tuban aman, hukum ditegakkan dan berkeadilan. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, acara siang ini enggak ada gunanya kecuali kalau dalam waktu secepat-cepatnya makam Sunan Bonang beres. Mending saya segera pulang, acara ini bubar, daripada diskusi tapi kita munafik. Daripada diskusi kita nggak tulus ikhlas. Rahmat Allah nggak turun kalau ada khianat di antara kita. Monggo tokoh masyarakat, baik yang seneng PWI atau yang tidak, baik yang muhibbin habaib atau tidak, monggo semuanya takut Allah, monggo semuanya sejujurnya. Ayo kita ketemu, Habib Hussein Ba'akil ketemu dengan kita, dari kejaksaan kumpul, dari intelijen kumpul, dari Polres kumpul, dari TNI kumpul, kita sama-sama mengajukan bukti dan data. Dari kajian itu, kalau ditemukan mana yang asli, mana yang palsu, ayo bareng-bareng bertindak berdasar hukum. Yang palsu kita copoti, yang palsu kita bongkar, dan jangan dikriminalisasi. Kalau ada yang main-main, ada aparat main-main, lalu masyarakat jadi curiga, masyarakat jadi nggak percaya pada aparat dan pemerintah, dan akhirnya mereka mogok nggak mau manut, akhirnya rakyat mogok nggak mau membayar pajak. Itu yang salah, aparat yang tidak adil. Monggo kumpul, mana yang hak, mana yang batil, mana yang asli, mana yang palsu. Ada foto-foto Sunan Bonang, makam Sunan Bonang tahun sekian, ada apa enggak nama makam habaib itu? Kalau tahun itu enggak ada, lalu tahu-tahu 90-an ada, jelas itu barang baru. Dan kalau barang baru lalu dianggap asli sejak kuno, betapa bodohnya yang menganggap asli itu. Dan mohon jangan ada aparat yang bodoh, atau mungkin pinter tapi rakyat menganggap bodoh. Ayo kita jaga marwah negara, ayo kita jaga marwah hukum, ayo kita jaga marwah pemerintah, ayo kita jaga marwah TNI, ayo kita jaga marwah penegak hukum, polisi, kejaksaan, hakim, dengan serambut pun tidak pernah bohong, dengan cara serambut pun tidak pernah khianat. Monggo bloko suto opo ononi, nah iyo le ora yo ora, mumpung durung mati besok dihisab. Mas, mau coba ngono mas, ngalang-ngalangi. Allahumma sholli ala sayyidina. Hadirin rahimakumullah. Nyun sewu Pak aparat, maisan itu kira-kira segini, 25 cm lah. Aduh, cecer-cecer, mepet. Mayitnya sampai ini, wong Arab kan gitu-gitu. Meskipun mayit empet-empet, enggak mungkin lebarnya hanya 20 cm. Enggak mungkin lebarnya hanya 25 cm. Makam Ba'alwi semua dipet-pet, hanya jarak 20 cm. Itu kalau saya polresnya akan menyimpulkan pasti palsu. Udah nggak bukti pun, apalagi kita punya foto tahun sekian, punya punya sejarahnya. Nggak usah pakai sejarah macam-macam,
Ini badannya segini gede nih, badannya segini. Kalaupun ada makam mepet-mepet, ya jaraknya sekitar 1,5 meter lah. Cukup untuk sak tubuh ini. Kalau jaraknya nyuwun sewu 20 cm, mesti palsu. Kenapa ada tokoh nggak berani bicara? Kenapa ada kiai nggak berani bicara? Terus apa sudah lupa kulil haqqa walau kana murran? Apa sudah lupa yauma tublas sarair? Ayo aparat bersama kita semua. Bukan harus yang menang PBI, bukan harus yang menang Bakil, yang menang kebenaran. Allahumma shalli ala sayyidina. Paham ya? Acara ini ada gunanya apa enggak? Kapan eksekusi Tuban? Tapi jangan kasar. Monggo kami menunggu Bupati atau Kapolres ngundang semua pihak serius. Intelijennya siapa, ahli sejarahnya siapa, dinas purbakalannya siapa, yang punya bukti-bukti siapa, dan Husein Bakil kalau nyun sewu, kalau punya backingnya siapa? Taruhan kita umumkan. Kalau namanya hancur, biar hancur. Repot kita ini. Kadang kita di daerah ada pejabat kita sambut dengan tolak al-badru kayak menyambut Nabi, ternyata munafik. Ayo jujur-jujuran nih. Apa anane? Paham lah Pak? Monggo kita tunggu. Mungkin yang paling baik yang punya yang ngundang Polres. Polres ngundang, kejaksaan ngundang, kemudian dari tokoh ngundang, dari pemerintah ada, dari TNI, intelijen, dinas purbakala, dan dari PWI atau siapapun lah, dari Naat mungkin juga, keturunan Wali Songo yang barangkali punya bukti tentang makam Sunan Bonang. Ayo di situ kita adu data. Yang palsu sikap, tapi sikap secara hukum. Dan kalau salah ya harus dihukum. Jangan takut kalau mereka bilang yang keturunan Rasulullah, aneh apa ente? Itu yang kadang membuat aparat ngeper, khawatir kualat menghukum keturunan Nabi. Mereka bilang, yang keturunan Rasul, aneh apa ente? Kalau saya aparatnya, jaksanya, polisinya, tak jawab, lah aneh wala ente. Kalau saya bukan keturunan Rasul, kamu juga bukan. Allahumma shalli ala sayyidina. Lalu setelah itu beres, nanti yang putus. Itu ada sekian puluh makam pribumi, Pak Jenderal. Kena cor. Makam pribumi kena cor, dihilangkan, dizolimi. Terus bendino diitu oleh yang ziarah itu, diinjak-injak. Nggak adakah rasa pembelaan kita kepada pribumi? Terus kalau kayak begitu nggak kita bela. Nyata kalau makam sampean, nyun sewu makame bapakmu, moro-moro tak cor, tak itu bendino. Itu kalau saya tidak kamu katakan salah. Betapa bodohnya si penegak hukum itu. Ngecor menghilangkan makam milik orang lain. Ngecor menutupi, menginjak-injak makam bukan haknya. Terus ketika itu dibongkar, yang salah kok yang bongkar, kan aneh. Terus pakai logika apa? Kalau aparat merasa benar, ayo podo mati ini besok dihisap. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo daerah itu mesti mati, dan kalau mati mesti dihisap.
Nah, daripada kita bohong akhirnya kejeblos juga, daripada kita yang palsu-palsu akhirnya kena malaikat juga, mending dari sekarang jujur apa adanya. Saya nanya, kalau saya gembok pintu gerbang sampean, saya gembok pintu gerbangnya Pak Kapolres, saya gembok pintu gerbangnya Pak dan Ramil misalnya, Pak Kasdim, tak gembok dengan gembok saya. Nggak ada ceramah saya nyunceng mengkafir-kafirkan NKRI, nggak, mengkafirkan Pancasila, nggak, mentauhidkan presiden, nggak, mentauhidkan TNI Polri, nggak ada. Tapi ketika kami berkomitmen Indonesia harus dijaga, bukan berarti kami diam kalau ada kezaliman. Ingin kita bersatu, berdaulat dalam kebenaran, bukan bersatu dalam kepalsuan. Paham no momen ini? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jangan mudah percaya pada orang asing atau keturunan asing, atau mungkin oknum orang kita yang jadi bolon asing. Kalau bolon Cino namanya Muhyiddin Cino, kalau bolon Londo namanya Muhyiddin Londo, kalau bolon Yaman Muhyiddin Yaman. Mengapa jangan percaya? Nyuwun sewu, nyuwun sewu. Nggak ada orang asing atau keturunan asing yang tidak merindukan negara asalnya. Mereka makan di sini, rabi neng kene, dawir neng kene, hidup enak di sini, mengoplos pertamax di sini, menipu ribuan jamaah dengan dalih investasi syar'i 1,3 triliun. Mereka keturunan asing, meskipun sudah banyak memakan ngontar kekayaan Indonesia, tetap saja mereka merindukan daerah asalnya, tetap saja mereka merindukan negara asalnya. Diajak upacara dan sulit sekali, diajak Indonesia Raya rapatnya apa, diajak hormat merah putih nggak mau, katanya syirik. Tapi kalau disuruh nyanyi ya tarim ya tarim, itulah orang asing. Karena orang asing atau keturunan asing sulit melupakan negara asalnya. Jangan pernah memberi amanah jabatan di negeri ini kepada orang keturunan asing. Mereka nggak tulus mencintai tanah air kita. Mereka nggak tulus membela setia tanah air kita. Mereka ambivalen. Mereka munafik. Aduh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran mengisyaratkan penguasa manapun kalau masuk di suatu negara pasti merusak, meskipun pamitnya akan membangun, meskipun pamitnya kedoknya akan memperbaiki sistem, mesti merusak. Enggak bisa tidak. Yang paling setia sayang pada bangsa kita ya harus, maaf, penguasa dari bangsa kita sendiri.
dari kita, oleh kita, untuk apa kata Quran? Innal muluka idza takhulu qaryatan afsatuha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Namanya penguasa lain, penguasa asing, kalau masuk menginvasi suatu negara pasti merusak, pasti merusak. Halo? Wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Dan mereka, maaf, tokoh-tokoh yang ada di negara itu akan dijatuhkan, akan dihinakan, yang hidup dibunuh atau difitnah, yang mati makamnya dihilangkan. Meskipun mereka sesama muslim, kita tentu sebagai muslim senang kalau presiden muslim, jenderal muslim, halo, Polri juga muslim, menteri juga muslim. Tapi kami nggak percaya tentang komitmen seorang muslim tapi keturunan asing atau pro pada asing. Kita tahu Saudi menyerang Yaman, padahal podo-podo Islam itulah orang asing. Irak menginvasi Kuwait, padahal podo-podo Islam itulah orang asing. Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab menjatuhkan Muammar Gaddafi, itulah orang ngaji yang kiai pribumi, pondok yang kiainya kiai pribumi. Tentu kita nggak mengkafirkan orang keturunan, tapi untuk percaya, maaf, menitipkan nasib sampai mati kepada orang keturunan kami nggak bisa. Karena Quran memberi isyarat penguasa asing ketika menginvasi suatu negara pasti merusak, dan orang-orang yang mulia, tokoh-tokohnya dihinakan, dibunuh, maaf, atau dipalsukan sejarah. Halo, siap apa enggak ini? Siap apa enggak ini? Hadis Bukhari, man ahya ardon maitatan fahuwa ahaqqu biha min ghairi. Siapa yang membabat hutan kosong dan dimakmurkan, ditanami, dibangun, maka dia yang lebih berhak terhadap wilayah itu daripada orang lain. Dan ketika orang yang babat itu mati, maka hasil babatannya haknya anak cucu ahli waris. Dahulu ada raja apa? Javanisus apa? Pithecanthropus erectus Palailo Javanisus apa? Mojokertoensis, macam-macam. Wajakensis. Itu kira-kira orang-orang yang pertama entah berapa ribu tahun yang lalu. Datang dari mana kita nggak tahu. Datang ke Jawa, ke Nusantara, sewujud alas belegedekan, mereka membabat tanah ini. Dan ketika mereka mati, tanah ini milik anak cucu mereka ahli warisnya. Setelah ribuan tahun, anak cucu menjadi bangsa jumlahnya jutaan. Maka wilayah mulai Sabang sampai Merauke itu milik anak cucunya yang babat itu, bukan milik orang lain. Sampai Nabi
sadar dia orang Mekah, meskipun sukses berdakwah di Madinah. Andai orang Yathrib, orang Madinah, nggak secara ridho melimpahkan, monggo dengan yang jadi kepala negara, tentu Nabi juga nggak mau. Ini bukan hak kamu,